Bu Ratna, suaranya tadi belum kedengeran ya, Bu? Ya, selamat pagi, Bu. Tinggal di lebih lebih besar lagi volumenya, Bu. Oke. Nah, saya panggilnya kalau Bu Julia Dianita ini dipanggilnya dengan Ibu Lulu dan Ibu Ratna ya. Nah, Bu Lulu dan Bu Ratna, nah ini kita ketemu dengan beberapa ibu-ibu ya, ada yang ada di sini. Kok ibu-ibu semua di sini, ada bapak-bapak juga ya. Nah, kita mau bincang-bincang, pengen tahu ya rahasianya atau pengalaman-pengalaman dari teman-teman ini ya. Pertama yang saya mau tanya, kan kita sendiri, kita masing-masing orang itu pasti punya batasan-batasan gitu ya. Apalagi kita juga merasa bahwa kita ini kok punya banyak kekurangan gitu. Apalagi kok begitu dengar ada bisnis kok rasanya kok besar banget gitu ya. Padahal kita ini nggak pernah kebayang punya bisnis. Nah, kalau boleh tahu ya, kalau boleh tahu mungkin bisa diceritakan bagaimana ya awalnya kok punya batasan apa, habis itu kok bisa jadi kayak sekarang ini apa yang terjadi gitu. Mungkin dari siapa duluan ini yang mau ngomong? Bu Lulu dulu kali ya. Silakan Bu Lulu. Oke, selamat pagi semuanya. Terima kasih Mbak Leni, Bu Leni. Saya manggilnya Mbak Leni, panggil Bu ya. Terima kasih teman-teman, rekan-rekan semuanya. Selamat pagi, selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Ya, semoga sampai akhir kita berkah ya, bersih hati. Pertanyaan itu seringnya ditanya ya, kenapa saya akhirnya menjalankan ini ya Mbak Leni ya. Terus kok saya, jadi terbatasnya saya dulu awal masuk HDI itu adalah setelah saya pensiun itu saya bingung mau ngapain ya Mbak Leni. Mau ngapain gitu loh ya. Intinya ada rasa sindrom yang biasa kita seolah-olah bukan dihargain, intinya gini loh ya. Kita punya waktu yang benar-benar spesial buat kita sendiri. Begitu berhenti, serasa oh kayak gini ya jadi ibu rumah tangga. Bukan mengecilkan ibu rumah tangga, tetapi intinya menjadi ibu rumah tangga ternyata seabrek gitu loh ya. Nah, akhirnya beberapa lama setelah menjalani masa pensiun itu ada rasa yang minder, nggak bervalue gitu loh, ngapain gitu loh ya. Walaupun terus saya memang untuk anak-anak itu provok banget ya, intinya dari mulai apa yang rasanya ketakutan, takut anak seperti ini. Nah suatu hari saya berpikir apa yang saya kerjakan, itu lama Mbak Leni. Saya itu mikir nggak tahu mau ngapain, lama banget gitu loh ya. Pengen menghasilkan sesuatu gitu loh. Bukan uang jadi bahan utama, tujuan utama, tetapi misalkan kita punya sesuatu, punya uang, intinya nggak usah nyusahin suami gitu ya. Jadi awal pensiun itu saya ada rasa begitu ditawarin kamu mau apa, itu rasanya ada yang aduh dari kepala sampai kaki, ya Allah kok ditawarin ya sekarang ya gitu loh. Dulu apa-apa bisa sendiri gitu loh ya. Nah suatu ketika saya langsung aja cepet ya, nggak flashback yang lama. Saya ke HDI, ketemu mentor saya yang cantik, yang luar biasa sampai saya seperti ini. Itu benar-benar bimbing saya, dan kelemahan saya nggak bisa bicara. Maksudnya bukan nggak bisa bicara, tidak berani untuk maksudnya kok Mbak Nina ngajarinnya seperti ini ya gitu ya, harus begini. Itu saya nggak ada sama sekali. Ya Allah, saya selalu ketakutan. Jadi setiap ada kelas saya selalu banyak alasan untuk tidak masuk, banyak alasan, beribu alasan yang saya ajukan untuk supaya saya nggak masuk kelas itu. Nah, akhirnya tiba-tiba kok Mbak Nina begitu selalu mengajarkan kalau begini, akhirnya saya melakukan itu Mbak Leni. Dan yang Mbak Leni kenapa ditanya pelompatan saya, sebetulnya saya kan sudah lama ya gabung di HDI 2011 gitu loh ya, 2011. Tapi saat itu saya masih kerepotan karena anak saya masih kecil-kecil, dan saya tahu sendiri kemarin masuk kelasnya males gitu ya, selalu di skip, jangan diikutin ya Ibu. Nah begitu 2020 bulan Desember 2020 karena saya sempat dikatakan cuti enggak juga ya, tapi intinya tidak 100% seperti dulu. Itu 2020 saya masuk lagi ke HDI,
Saya mulai mengulangi lagi, belajar lagi. Jadi nggak ada kata terlambat, nggak ada kata bahwa kita telah tertinggal kemarin gitu ya. Saya belajar lagi dan saya mulai duduk paling belakang lagi di kelas. Saya mau ngikutin lagi. Saya selalu duduk paling belakang, bukan nggak mau di depan karena saya banyak ketinggalan. Saya ikutin terus dan amazing ya. Ternyata selama saya kemarin di HDI itu banyak yang saya skip kelas. Ternyata dampaknya luar biasa, banyak ketinggalan. Begitu saya mengikuti, itu Desember 2020 itu saya langsung eksekutif diamond. Karena lama saya diamond ya, karena akhirnya saya aware sendiri bahwa kemalasan saya menyebabkan saya banyak tertinggal. Ya. Begitu eksekutif diamond, saya punya rekan-rekan kerja yang alhamdulillah, saya mulai lagi dengan sabar. Mbak Nina selalu dampingin saya, walaupun saya udah lama dan sebetulnya saya bisa, tapi Mbak Nina masih nemenin saya untuk presentasi, untuk jelasin. Saya langsung dapat beberapa rekan kerja yang alhamdulillah. Nah, dari eksekutif diamond itu 4 bulan kemudian, saya melihat rekan-rekan kerja saya itu antusias dan saya melihat dream-nya. Saya mulai benar SOP dari HDI yang harus saya jalankan dari mulai 2020 itu saya mulai concern, Mbak. Tidak ada yang saya skip intinya. Saya mulai satu-satu lagi, memulai lagi dari awal. Dan saya mulai bimbing rekan kerja saya, dan saya melihat dream-dream mereka. Itu yang menyebabkan kenapa saya akhirnya kenapa saya kemarin nggak bertanggung jawab ya, intinya dengan rekan kerja yang begitu banyak, yang sudah maksudnya sayanya nggak mau belajar, sehingga banyak rekan kerja saya akhirnya keteteran, harus belajar sendiri. Dari 2020 pengalaman kemarin itu menjadi kunci bagi saya untuk membina rekan kerja yang sekarang. Alhamdulillah 4 bulan kemudian setelah saya mengikuti SOP yang harus dijalankan di HDI dengan bimbingan, dan saya juga belajar keras ya karena banyak ketinggalan. 4 bulan kemudian langsung saya start diamond. Itu amazing dan saya nggak sangka gitu. Oh ternyata benar ya, benar bahwa di HDI itu bukan berapa kuat kita bisa menjual, berapa kuat kita mampu, atau saya kan nggak bisa jual, saya nggak bisa bicara. Ternyata dengan belajar, kenapa semua di HDI itu diwajibkan untuk baca buku? Ternyata dampaknya untuk kita sendiri. Karena kita akan menjadi leader dan punya tanggung jawab terhadap tim kita, yang mana kita akan relate dengan mereka untuk melakukan sesuatu dengan teamwork yang bagus. Akhirnya itu saya lakukan. Walaupun saya ya kerja keras ya, karena intinya saya banyak tertinggal. Tapi alhamdulillah, 4 bulan kemudian saya langsung naik Star Diamond. Gitu loh ya. Jadi ibu-ibu, rekan-rekan sekalian, jangan pernah tidak mau kalau disuruh untuk baca buku, untuk bikin rencana kerja harian, untuk apa? Karena itu adalah dampaknya untuk kita sendiri. Jadi kita bantu orang, gitu loh ya. Dampaknya luar biasanya adalah ke kita sendiri sebetulnya. Seperti itu sih Mbak Len. Nah itu kemarin ya kelemahan saya, karena ternyata jangan pernah rasa malas itu, lawan semuanya. Karena banyak waktu terbuang, ternyata diamond saya lama. Ternyata begitu saya lakukan, ikutin semua yang diajarkan gitu, yang seharusnya kita lakukan dalam waktu nggak lama ya, alhamdulillah. Alhamdulillah gitu. Ternyata itu kuncinya. Kemalasan jangan, buang aja sekarang. Kayak gitu sih Mbak Leni. Jadi ibu yang didobrak itu pertama rasa takut ya. Tadi kan kayaknya kalau inget-inget zaman sebelum tahun 2020, kalau Bu Lulu ini ya diminta jadi pembicara seperti sekarang ini, wah itu ke toilet mondar-mandir. Iya, saya lebih nyuci deh. Paling sebel. Dan itu pasti upline-nya sudah dalam tanda kutip memaksa-maksa, dalam tanda kutip ya. Yes. Terus datangnya juga terpaksa karena nggak enak. Nah itu. Tapi beda, begitu tahun 2020 ketika ini sudah didobrak, nah keberaniannya sudah muncul, urat malunya sudah putus, nah jadilah akhirnya prestasinya juga kena dobrak juga ya Bu. Jadi sampai pertumbuhan baru, peringkat baru. Dulu diamond-nya lama sampai bertahun-tahun, sekarang eksekutif diamond-nya hanya dalam waktu 4 bulan ya Bu, setelah benar-benar mengikuti lagi bisnis SOP bisnisnya. Jadi itu indahnya bisnis ini ya teman-teman ya, tidak ada istilah ketinggalan, karena kita tinggal mengulang lagi dari awal. Kalau misalnya kita merasa belum berhasil, ya tinggal diulang lagi.
jangan-jangan ada hal yang belum kita lakukan. Jangan-jangan ada hal yang belum kita pelajari. Jangan-jangan kita sudah merasa melakukan, tapi belum maksimal. Nah, itu yang luar biasa, Bu Lulu berani melakukan pendobrakan itu ya. Nah, sekarang kita mau tanya dari Bu Ratna nih. Kalau dari Bu Ratna pengalamannya gimana, Bu? Apa yang membuat berani untuk mendobrak ya batasan-batasannya Ibu sendiri? Silakan, Bu. Terima kasih, Bu Leni. Selamat pagi semuanya. Pagi. Selamat menjalankan ibadah. Suaranya bisa agak keras, Bu, volume suaranya. Sudah, ini sih sudah full. Ini ya. Baik, selamat menunaikan ibadah puasa bagi rekan-rekan yang menjalankan ibadah puasa. Izinkan saya untuk sharing pada pagi ini. Jadi awal mulanya saya gabung di HD ini sebenarnya kalau dikatakan ini ya apa pada saat bekerja gitu dulu saya itu latar belakang seorang anak kimia, jadi bekerja di sebuah perusahaan asing gitu di bagian divisi quality control gitu ya. Nah cuman dulu itu saya juga ada keluhan sakit gitu, jadi closingnya awal dari produk awalnya. Nah pada saat dikasih tahu produknya MLM gitu ya, produk MLM, saya tuh sebenarnya nggak tertarik untuk menjalankan yang namanya MLM gitu ya. Satu, kenapa mungkin ya pola pikir yang salah. Sebaiknya kalau kita ditawarkan sesuatu kan kita mesti pelajari dulu. Nah, dulu untuk meyakinkan saya mulai dari produk sampai jalankan bisnisnya gitu ya, itu sebenarnya butuh cukup lama. Saya terima kasih banyak ke Bu Leni yang ibaratnya telaten untuk mengopen mind, terus kemudian bantu untuk saya semakin bertumbuh. Saya memang kenal produk HD ini dari semenjak saya bekerja, dan waktu itu juga saya ingin istilahnya punya momongan, awalnya itu sih. Tadi yang Bu Leni bilang saya harus berhenti kerja, ya memang saya dihadapkan harus berhenti kerja karena rumahnya di Tangerang, kerjanya di Pulau Gadung. Jadi benar-benar dari jarak jauh gitu ya. Saya pengen coba cari di daerah Tangerang, pada saat itu sudah dapat, tapi kembali lagi karena background-nya dulu di kimia gitu ya, itu membuat ada istilahnya ketakutan efek panjangnya karena dari penggunaan kita periksa, karena saya teknik sih yang langsung ke lapangan gitu. Nah di HD ini awal dari tadi produk, kemudian saya dibantu sama mentoring dari Bu Leni gitu ya. Saya dibantu dari sistemnya. Apakah itu saya langsung jalan? Saya salah satu kelemahan kalau dikatakan hambatan saya atau kelemahan saya ini orangnya sebenarnya tipe yang nggak yakin gitu loh. Jadi saya sendiri nggak yakin sama dari bisnis plan-nya, kemudian nggak yakin juga sama mampu nggak ya saya gitu, karena setahu saya dulu tuh kalau judulnya ada hasil yang besar, kita harus ada pekerjaan yang harus kita lakukan dan itu real gitu. Sedangkan ini dunia baru menurut saya, karena dulu tuh kan tugas sehari-hari adalah bekerja di tanda kutip di laboratorium, sudah dapat sampel, kerjain, ada hasil, langsung ketemu dapat hasil gitu. Hasilnya rilis atau reject itu saya udah dapat. Sedangkan kalau ini kan dihadapkan dengan dunia baru yang belajar mengenai sistem marketing, kemudian belajar dari sisi pengembangan diri, belajar untuk bicara, harus banyak teman. Saya sendiri adalah tipe yang introvert, dan selain itu juga saya juga tipe orang yang ibaratnya untuk bicara banyak itu agak terbata-bata gitu ya, jadi tidak bisa yang all out gitu. Tetapi bagusnya dari pendidikan support system di HDI ini yang bantu kita bisa berproses gitu ya. Nah, selain dari tadi yang rasa nggak yakin awalnya gitu ya, tetapi saya punya satu keinginan gitu. Jadi saya coba tantang, apakah benar bisnis ini itu bisa layak dijalankan gitu ya. Nah ini terbukti memang tadi boleh dibilang pada saat hamil gitu ya, memang saya ikutan BMW waktu itu hamil. Sempat waktu itu apply itu ketar-ketir karena hamil 5 bulan ikutan BMW gitu ya di puncak. Waduh gimana gitu. Tetapi saya ingat sekali setiap ada event gitu ya di Billionaires,
itu pasti kita akan dapat namanya satu kenaikan gitu ya. Nah, itu terbukti pada saat habis ikut BMW, saya masuk ke peringkatnya leader. Waktu itu kan leader 5 manajer ya Bu Leni ya. Nah, terus selang 3 bulan kemudian masuk jadi diamond gitu ya. Nah, dari diamond mau ke eksekutifnya saya termasuk lama. Yaitu berjalannya waktu itu kan punya anak dari kecil ya, kecil sampai sekarang tuh dia udah kelas 2 SMP ya. Nah, itu apapun yang kita lakukan waktu itu saya berpikir bisnis ini memang layak dijalankan karena dari beberapa impian yang saya tulis di buku impian itu sudah tercapai. Tinggal ibaratnya kita menguatkan effort kita gitu loh. Itu yang terkadang saya sendiri pun masih mengalami ya mungkin rasa malas itu ya, malas untuk melakukan gitu ya. Kemudian juga ada keterbatasan saat ini anak lebih fokus nih untuk saya didik karena ibaratnya masa emas dari 0 sampai 5 tahun gitu ya. Aduh enaknya nih ngerawat anak gitu ya. Kemudian pada saat dia masa SD gitu. Itu juga kebantu banget untuk cara belajarnya. Tetapi setelah saya jalani di HD ini, saya melihat penting sekali dari usia 0 sampai 5 tahun, itu adalah masa yang terbaik kalau kita jalankan bisnis ini gitu. Nah, ini terbukti pada saat saya menjalankan dengan waktu anak saya masih TK, itu dia masuk sekolah, saya langsung misalnya ketemu orang gitu ya, kemudian buat janji, walaupun dengan keterbatasan waktu yang dimiliki, ternyata puji Tuhan lah ya, beberapa trip HD waktu itu Diamond Summit ikut, dan itu juga bantu menumbuhkan impian untuk anak saya gitu. Ibaratnya kalau dulu zamannya TK atau SD itu kan ibaratnya kalau mau libur-libur gampang lah gitu ya, bisa diatur liburannya gitu. Maksudnya untuk izin ke sekolahnya itu lebih mudah gitu. Nah, kemudian pada saat di SD itu pun saya punyai pola jujur harinya kita nganterin anak ke sekolah, setelah sekolah itu saya bisa melakukan bisnis ini gitu. Kembali lagi berapa banyak waktu yang bisa kita luangkan, ya kita bisa membuat yang namanya rencana kerja harian gitu. Jadi dari awal kita proses kita bantu untuk nyusun urusan rumah tangga. Di saat kita di sekolah kan kita nggak ngapa-ngapain ya, yang jaga anak dulu zamannya offline, itu kita bisa gunakan untuk istilahnya sharing-sharing gitu. Kemudian kita bisa bantu untuk prospek. Nah, ini juga terbukti saya pun menekankan pada rekan kerja saya yang banyak sekali ibu-ibu yang istilahnya sama-sama punya anak-anak di kelasnya SD, SMP gitu ya, bahkan TK. Mereka agar memiliki yang namanya pendidikan terbaik untuk anak, karena saya diajarkan oleh mentor saya. Nah, kamu jangan berpikir kamu terbatas menjadi seorang ibu. Memang tugas seorang ibu ini tugas yang tidak ada akhirnya, tidak ada habisnya. Dari melek mata gitu ya, ibaratnya kita bangun lebih awal, tidurnya pun pasti lebih malam gitu ya. Tetapi punyailah value, kalau jadi ibu ini kita bisa mewujudkan impian dari anak-anak kita. Nah, itulah yang saya pegang gitu. Contohnya apa? Saya mencoba setiap saya menuliskan di buku impian gitu, khususnya untuk pendidikan anak gitu ya. Saya punya satu keinginan, pendidikan anak itu harus diberikan yang terbaik, karena pada saat dia jenjang SMP, SMA, yang kita beli itu adalah lingkungannya gitu. Nah, saya coba tumbuhkan di situ. Nah, ternyata di HD pun sama ya, kita belajar di materi HTS tentang goal setting, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jadi saya berpikir ini salah satu kunci besar bagi kita yang mama-mama nih, pendidikan itu bisa direncanakan, bisa di-planning gitu ya. Jadi mau kemana anak kita diarahkan gitu ya, itu kita bisa planning dari sekarang gitu. Nah, kemudian tentang hal yang didobrak tadi ya, selain nggak yakin, karena kita bisa berhasil satu persatu, ada impian yang kita bisa wujudkan, walaupun hasilnya tidak besar gitu, minimal setiap bulan atau setiap tahun itu kita selalu ada progres, itu akan menumbuhkan rasa keyakinan itu sendiri gitu. Nah, dengan sendirinya kita juga berfokus untuk mewujudkan apa yang rekan-rekan kerja kita ingin capai. Gitu sih Bu Leni. Jadi
apa istilah keyakinan itu bisa ditumbuhkan dengan seperti itu gitu. Dan itu terbukti sekali pada saat teamwork bekerja, rekan-rekan semua juga istilahnya ingin bersatu menumbuhkan impian itu, sehingga saya tuh punya keluarga baru yang kalau dulu tuh keluarganya mama-mama semua yang mengantar anak gitu ya, tetapi kita jadi istilahnya itu tadi pola pikirnya itu jadikan anak kita itu sebenarnya adalah sumber dream kita, sumber impian kita gitu. Itu sih Bu Leni. Wow, luar biasa ya. Jadi ini dua-duanya seorang ibu, kemudian berarti yang didobrak ini juga banyak ya Bu Ratna. Jadi dari selain diri sendiri itu berarti juga ini ya, jam kerja ya. Jam kerja yang tadinya teratur, sekarang karena seorang ibu rumah tangga harus juga merawat bayi ya waktu itu, jadi waktunya juga mesti bisa fleksibel. Nah, Bu Ratna ini sekarang anak yang tadi diceritakan itu sudah SMP kelas berapa, Bu Ratna? Kelas 8. Sudah kelas 8 ya, jadi bagaimana perjuangannya seperti itu ya. Nah, Bu, sekarang teman-teman kita lihat bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Bu Ratna maupun Bu Lulu tadi, ini benar-benar satu keberanian dalam mendobrak apa yang selama ini mereka punyai gitu ya. Karena kalau saya yakin kalau tidak ada keberanian untuk mendobrak, mereka tidak akan punya action gitu. Nah, kita lihat juga bahwa mereka ini mau memberikan bukti buat keluarganya. Ini sesuatu yang luar biasa. Nah, kalau saya boleh tanya ya teman-teman berdua ini, kalau kita lihat tadi keberanian sudah oke, punya alasan yang cukup kuat ya untuk bisa sukses di sini ya. Tadi Mbak Lulu juga termotivasi dengan kesadaran bahwa itu rekan kerjanya banyak sekali yang masih punya impian besar ya, dan tanggung jawab kita para upline untuk memastikan mereka bisa mencapai impian-impiannya. Nah, Bu Lulu kalau boleh tahu ya, apa ya setelah keberanian itu kemudian apa yang membuat ibu kok mau apa ya, kan pasti halangan rintangannya itu banyak banget ya, apalagi Mbak Lulu kan juga merawat orang tua ya di sini ya. Nah, kalau boleh diceritakan Mbak Lulu, apa sih yang Mbak Lulu lakukan gitu, terutama keseharian setiap harinya gitu, sehingga terjadi tadi kalau teman-teman pasti pengen tahu ya, kok bisa ya dalam waktu 4 bulan bisa terjadi Star Diamond-nya. Silakan Mbak. Ya, yang dilakukan dari mulai RKH, Mbak Leni, karena kelihatannya saya memang nggak kerja kantoran seperti itu ya, ibu rumah tangga. Tapi kan ibu rumah tangga tuh seadrok gitu loh ya. Tapi anaknya di HDI kan kita fleksibel, yang ngatur kita sendiri. Coba seandainya saat itu saya masih terbang, wah pusing nyari mbak gitu loh ya untuk jaga. Walaupun udah nggak ada anak kecil, kalau dulu pusing jaga anak kecil gitu. Nanti kalau saya terbang nih anak saya masih apa? Sementara mbaknya suka ambil pensiun tiap bulan, itu kepala sakit gitu loh ya. Jadi mau izin juga pasti dapat sanksinya berat gitu. Kenapa kamu ini banyak harus ngadep chief gitu loh ya. Tapi di sini saya fleksibel intinya gitu loh ya. Nah, jadi dulu kan saya benar-benar rencana kerja harian saya juga acak adul, malas belajar gitu ya intinya. Dan sepertinya saya baru nyesel, ya Allah, kenapa dulu teman-teman saya kesian banget ya sendiri, saya nggak doing something untuk mereka. Nah, setelah saya sadar, aware gitu ya, nah saya mulai Mbak menyusun di rencana kerja sih. Walaupun kadang ada excuse, itu salah juga ya. Saya kadang ada excuse untuk rencana kerjanya udah dibikin ya. Kadang misalkan yang sekarang mau ketemu orang atau mau presentasi orangnya nggak jadi, plan B-nya pun nggak jadi. Harusnya kan saya bisa langsung ke plan E atau ke apalah yang saya harus lakukan. Tapi saya excuse misalnya, jadi udah deh hari ini aku mau masak aja deh buat ini gitu loh. Padahal udah di set gitu loh. Nah itu kan, nah sejak itu saya mulai komit dengan rencana kerja harian saya. Kalau misalkan saya memang ketemu orang ya saya harus lakukan gitu loh ya. Kalau enggak sampai benar-benar plan A, B, dan saya mentok, ya udah Zoom juga susah. Ya udah saya mulai prospek, blind prospek, atau saya baca buku apa gitu loh yang saya lakukan untuk HDI. Karena saya sekarang misalkan saya tulis dari jam 11 sampai saya mulai kerja kan biasanya jam 11.
11 itu saya baru mulai ngerjain HDI karena pagi itu ya, repot banget gitu ya, repot banget, harus siapin apa-apa. Jam 11 itu saya baru clear benar-benar saya bisa megang HDI gitu ya. Nah itu saya lakukan benar-benar, jadi intinya adalah fokus di rencana kerjanya dan harus bisa, intinya tidak ada excuse karena kita sudah spare waktu untuk yang ke-excuse-annya itu gitu, untuk melakukan itu. Jadi sebaiknya kalau misalkan di situ plan ABC-nya nggak jalan, tetap lakukan HDI tapi yang lain. Karena waktu itu kan untuk kerja gitu lah, seperti itu. Nah itu saya lakukan terus gitu loh ya. Saya juga mulai bikin grup-grup kecil gitu loh ya. Nah itu saya lakukan. Dulu kan saya nggak pernah, karena saya untuk masuk kelas aja takut, untuk bicara itu takut. Saya pokoknya paling serem deh di HDI itu kalau udah suruh presentasi, udah deg-degan. Aduh, apalagi kalau terus udah gitu pernah Mbak Nina juga, saya pernah cerita juga bahwa saya akhirnya dilepas dengan alasan Mbak Nina ada perlu nggak mau dampingin saya gitu, padahal melepas saya. Sekarang itu ya alhamdulillah saya nggak lakukan lagi, alhamdulillah gitu ya. Bukan berarti saya nggak perlu Mbak Nina, tapi intinya Mbak Nina mantau, tapi saya lakukan sendiri dan saya mulai bikin grup-grup kecil dan ya saya sharing ke leader-leadernya untuk punya teamwork dan punya rasa apa ya untuk rekan kerjanya. Jangan sampai ditinggalkan. Karena mereka kerja sama tim itu penting banget. Karena pekerjaan kita akan berhasil kalau tim kita itu sukses. Itu sih Mbak yang saya ingin, berarti fokus tuh di rencana kerja. Jangan lagi ada excuse kalau misalkan plan A, B, dan C-nya itu memang akhirnya batal semua saat itu. Tapi jangan diganti dengan waktu yang bukan HDI. Tetap lakukan untuk HDI. Saya berusaha itu dengan kerepotan saya yang seabrek ya. Kadang ngegantiin suami juga, STNK apalah gitu, bengkel gitu. Tapi maksudnya itu udah saya plot, ya udah nggak bisa diganggu untuk HDI. Even ya plannya jadi ganti, tapi tetap yang saya lakukan untuk HDI. Yang sisanya baru gitu loh. Seperti itu sih. Jadi intinya di rencana kerja kita. Nah saya bisa ada rencana kerja dan mulai tertata ya di HDI. Kalau dulu ya saya seenaknya aja. Jadi keteteran. Kesana sini ngejar waktu dengan nyetir ini belum karena nggak punya rencana seperti itu. Jadi semua pelajaran yang di HDI itu benar-benar dan saya akhirnya banyak dapat banget pelajarannya setelah saya melakukan semua yang harus saya lakukan sebagai enterprise itu dalam waktu yang singkat ya. Kalau kendala pasti ada karena nggak seperti yang kita kira slow gitu, tapi gampang semuanya. Tapi kendala itu jadi kita tambah belajar dan evaluasi apa ya kekurangan saya gitu loh. Tapi intinya begitu mengikuti semua yang dari bilioner itu harus melakukan apa step-stepnya dan kita concern, insya Allah semua pasti bisa. Karena saya udah ngalamin dari hal yang saya sebelum itu yang males, bukan males ya intinya, karena saya takut sebetulnya. Paling takut itu untuk bicara ke depan, paling takut itu ketemu orang, nanti orang gimana. Sekarang saya kalau ditolak ya udah nggak apa-apa gitu. Dulu saya sampai nangis gitu, makanya kenapa sih kok cari uang susah banget ya? Harus belajar, harus ini, sampai di rumah kok cari uang susah banget ya, harus disuruh ini, disuruh itu. Ternyata itu bertambah saya hindari, prestasi saya nggak ada. Jangankan income, nggak ada, stuck. Tapi begitu saya melakukan, oh ini toh, bukannya disuruh jualan. Jadi kalau misalnya salah banget kalau masuk HDI itu suruh jualan. Ya ada jualannya karena omset ya. Tapi intinya begitu kita melakukan semua yang bilioner sudah bikin buat untuk kita berhasil itu, ya akan tercapai. Jadi saya jadi di sini nih saya sudah pernah merasakan yang saya ketakutan dan saya berani melakukan dan ngikutin SOP-nya, perbedaannya sangat. Seperti itu sih Mbak Leni. Jadi di RKH itu. RKH saya kemarin kan yang dulu-dulu jangankan RKH acak adul deh. Makanya sekarang udah benar-benar. Jadi itu kunci dari itu adalah RKH dan lakukan aja semua yang upline. Maksudnya bukan upline karena upline juga kan berdasarkan dari bilioner ya, bukan berarti dia memaksa atau apa agar dia seperti apa. No gitu loh. Untuk kita kalau kita dibimbing upline itu untuk kita. Dulu kan saya takut. Dulu tuh benar-benar yang suruh baca mulai bisnisnya, presentasi ini produknya ini satu-satu. Siapa yang nggak takut kan gitu. Kok orang-orang ngomong enak ya, orang bisa ya, kok aku nggak hafal-hafal ya gitu. Ternyata ya nggak harus dihafal, lakukan aja dan ikutin terus kelasnya.
Jadi bukan sia-sia kalau mengikuti Zoom. Begitu kita ikutin, yang orang mungkin yang masih baru gitu, ngapain sih Zoom aja? Jangan pernah ikutin aja harus ngapain kita lakukan. Insya Allah percepatannya akan cepat. Gitu sih Mbak. Ya, teman-teman bisa melihat ya, ini Mbak Lulu yang sekarang ngomongnya nggak bisa direm. Jadi ngomongnya bisa lancar gini. Kok bisa sih ngomongnya lancar gitu? Masa iya dulu nggak? Mbak Lulu ini bisa begini karena jam terbang. Jadi teman-teman, itu yang kita pelajari di bisnis ini ya. Kita lakukan aja secara konsisten. Yang Bu Lulu lakukan tadi konsisten, dilakukan setiap hari. Rencana kerja hariannya. Kalau misalnya ada yang meleset, ada yang nggak bisa ditemuin, ya kita punya plan A, plan B, plan C. Jadi ada perencanaan yang lain ya. Sehingga sehari-hari waktu kerjanya itu selalu jadinya mengerjakan high desert-nya itu dilakukan secara setiap hari konsisten. Nah, seringkali kita plan A, plan B, plan C ada, Bu, tapi nggak ada hubungannya sama high desert. Tadi kan Mbak Lulu udah siap, udah kasih judul, kasih contoh. Nggak ketemu orang, ya paling asik plan B-nya ya udahlah masak aja. Plan C-nya udahlah pergi ke mall gitu ya. Dulu waktu pandemi enaknya nggak bisa ke mall ya. Jadi pilihannya ya di rumah main sama anak misalnya. Tapi kalau kita konsisten tetap di high desert, oke, ketemu orang ini nggak bisa. Plan B-nya ya juga dalam kerangka bisnis ya teman-teman ya. Bukan juga berarti baca buku, karena kalau teman-teman harusnya ketemu orang terus baca buku, itu sayang sekali. Karena itu adalah waktu untuk produktif. Waktu produktif yang mesti ketemu orang. Kalau waktu semi produktif yang nggak bisa ketemu orang, baru baca buku, dengarkan CD gitu ya, ikut training pribadi. Training pribadi itu kalau sekarang ini kita sudah berusaha untuk offline juga ya, karena kalau teman-teman tidak memberanikan diri untuk offline, ya kita akan segera ketinggalan. Karena untuk COVID ini sepertinya kita akan mengikuti negara lain ya, kita akan mulai dilonggarkan sehingga mau tidak mau kita akan hidup bersama virus corona. Ya. Nah, sekarang kita mau dengar dari Bu Ratna. Kalau tadi Bu Lulu sudah bicara soal konsisten ya, dikerjakan setiap hari apapun yang terjadi, gitu ya, dikerjakan. Nah, sekarang yang mau ditanyakan ke Bu Ratna itu kok pasti Bu Ratna juga akan konsisten juga ya. Kalau nggak konsisten hasilnya itu tidak pernah bohong. Teman-teman, hasil itu tidak pernah mengkhianati proses. Artinya apa? Kalau kita lakukan setiap hari, kita konsisten lakukan, pasti hasilnya juga beda. Tadi Bu Lulu juga bilang ya, saya bertahun-tahun jadi diamond gitu ya. Ternyata setelah dikerjakan benar-benar diseriusin, nggak ada istilahnya kalau waktunya COVID itu nggak bisa kemana-mana ya. Jadi juga membantu kita juga untuk fokus, konsisten dilakukan setiap hari, hasilnya juga beda. Nah, sekarang yang ditanyakan ke Bu Ratna soal ini, kalau konsisten itu kan pasti butuh sesuatu ya. Kenapa sih kok bisa konsisten? Karena apa yang menggerakkan Bu Ratna bisa konsisten gitu ya. Seperti itu, Bu. Silakan, Bu. Baik, Bu Leni. Saya setuju sama statementnya Bu Lulu, karena perjalanan Bu Lulu itu mirip-mirip saya. Jadi kita mirip-mirip satu angkatan di HD-nya ya Bu Lulu ya. Kuncinya memang sampai di tahapan seperti ini, apa yang dilakukan kita harus konsisten. Nah, terlepas dari kata melakukan secara konsisten, ini sebenarnya berkaitan erat dengan apa yang ingin kita capai atau komitmen apa yang ingin kita raih gitu. Nah, kalau saya pribadi, tadi karena saya latar belakang adalah dulu seorang karyawan, kemudian menjadi seorang ibu rumah tangga gitu. Saya berkomit kalau dulu sebagai seorang karyawan tuh, saya ingin punya penghasilan tambahan ya. Ibaratnya dulunya bekerja, dan lewat HD ini saya ingin punya penghasilan tambahan sekaligus suami saya pun saat ini kan sedang bekerja, jadi saya ingin bantu suami saya pun agar persiapan pensiun gitu ya, atau masa pensiun jika nanti dia pensiun itu sudah settle, sudah mapan gitu. Dan selain itu kalau dilihat dari komitmen sebagai seorang ibu rumah tangga, saya ini ingin menciptakan suatu
kehidupan yang lebih baik gitu ya untuk baik anak maupun keluarga gitu. Mungkin terlihat kok muluk amat gitu ya, tapi sebenarnya simple sekali. Impian saya itu sebenarnya sederhana banget. Saya ingin anak saya ini punya pendidikan yang bagus gitu ya, kemudian punya lingkungan yang bagus. Karena saya dapatkan ini dari HD gitu ya. Kalau di HD ini kita dapat pendidikannya udah bagus gitu ya, komunitas lingkungannya bagus, kemudian pola pikirnya bagus gitu ya. Itu ternyata memang sesuatu yang baik itu bisa mengkondisikan ke arah yang lebih baik gitu ya. Nanti perkara anak saya misalnya dia mau jalankan HD atau tidak gitu ya, tapi saya jujur mendapatkan materi-materi khususnya untuk parenting, kemudian materi-materi untuk menjalankan di luar bisnis HD atau istilahnya kehidupan, itu saya dapatnya dari bisnis High Desert gitu. Nah, kemudian juga hal itulah yang membuat saya jadi mencintai. Jadi awalnya High Desert ini saya anggap awalnya sebagai untuk menambah income. Tetapi pada saat tumbuhnya jadi mencintai, jadi istilahnya bagian lifestyle atau kehidupan hari-hari, itu jadi materi apapun tuh kayaknya masuk gitu loh. Itu sih Bu. Jadi saya komitmen itu yang saya pegang, kemudian saya bekerja jadi bukan hanya dilihat dari materi saja gitu, tapi lebih ke arahnya pengembangan diri, kemudian lingkungan, kemudian juga orang-orang yang menguatkan gitu. Serta bantu juga rekan-rekan kerja agar bisa bertumbuh dan berkembang juga. Itu komitmen dari yang mesti kita pegang sehingga membuat kita tuh nggak gampang down gitu, nggak gampang patah semangat gitu. Gitu sih Bu. Kasih. Ya Bu Ratna, terima kasih. Jadi ini ya, pertama memang mesti kita punya tadi konsisten itu, kemudian punya komitmen. Nah, Bu Ratna ini tadi komitmennya adalah pada keluarga, ya, karena sebagai orang tua, kita juga perlu memberikan teladan buat anak-anak kita. Apalagi kita mau memastikan bahwa impian mereka, kemudian masa depan mereka, juga masa depan yang bagus begitu ya. Apalagi di bisnis ini sebetulnya bisa diwariskan. Jadi kalau kita bisa menyiapkan legacy atau masa depan buat anak-anak kita siapkan justru dari sekarang. Nah, kita juga mau dengar nih dari Bu Lulu komitmen apa sih yang sebetulnya menggerakkan Ibu supaya selalu konsisten tadi? Silakan Bu. Kebetulan ini teman-teman dekat saya tuh nggak join ya, dan saya tahu kan, intinya tahu gitu loh rekan-rekan kerja saya gimana impiannya seperti itu. Jadi karena di HDI itu enak ya, kerjanya tuh bukan ada bos dan bawahan, tapi teamwork gitu loh. Jadi sharing-sharing semuanya kan terbuka gitu loh ya, siapapun gitu loh. Ya tentunya kan udah diajarin bahwa kalau sharing ke upline gitu ya, kita juga keep ya, nggak jadi rumors yang nggak enak. Tapi intinya gitu loh, semua mimpinya itu yang bikin saya jadi tanggung jawab gitu loh Mbak Leni. Aduh kalau dia nggak ini gimana ya gitu loh. Jadi itu yang bikin saya kenapa saya mau gitu loh. Saya mau sekarang saya mau untuk melakukan untuk mereka seperti misalkan mendampinginya gitu loh, terus role play misalkan bagi yang belum mau, terus apapun lah Mbak Leni. Jadi impian-impian mereka itu yang menjadi saya akhirnya ya saya nggak boleh dong saya egois hanya untuk saya akan mendapatkan sesuatu gitu loh. Tapi justru mewujudkan impian mereka gitu, itu yang menjadi komitmen saya. Saya selalu terpikir Mbak Leni, kok misalkan ada rekan kerja yang down gitu loh, sementara dia itu punya target untuk mencapai misalkan seperti kemarin kapal pesiar gitu loh ya. Terus dia misalkan dalam keadaan down itu saya sebagai upline-nya ya rasa aduh gimana. Jadi untuk bangkitin mereka lagi, jadi saya bantu untuk nemenin dia untuk presentasi apapun gitu loh. Itu yang menjadi komitmen saya. Kenapa saya mau dengan kerepotan saya juga, saya kenapa sih mau gitu loh. Karena saya pengen tim saya itu mendapatkan sesuatu. Gitu loh, mendapatkan sesuatu dan dia juga tahu nanti dia akan melakukan hal itu untuk timnya juga. Jadi bukan saya mau jadi contoh ya, intinya saya melakukan sesuatu membantu dia dan dia juga akan melakukan sesuatu juga untuk timnya, dan saya mengajarkan bahwa
dia itu bukan kerja untuk mendapatkan sesuatu egois, kalau aku harus dapat ini tanpa membantu rekan kerja di bawahnya. Dan itu saya menularkan semuanya itu, gitu loh ya. Ya insya Allah gitu loh. Itu yang menjadi komitmen saya. Karena saya itu akan rasanya sedih banget ya kalau ada temen, maksudnya intinya rekan kerja saya lah semuanya ya. Terima kasih untuk diamond-diamondku kalau yang ada di sini gitu loh ya. Tapi intinya kadang mereka, lu nanti capek ya? Enggak kok, aku senang gitu loh. Kita sama-sama kerja gitu loh ya. Jadi dream mereka Mbak Leni, dream mereka. Bukan saya nggak butuh uang, enggak sama sekali. Saya butuh. Karena saya sekarang punya dream. Dulu saya nggak punya dream. Nggak punya dream karena saya nggak tahu mau ngapain gitu loh ya. Tapi sekarang saya punya dream. Ada satu dream yang makanya begitu saya pencapaian itu, saya juga sekarang punya memikul tanggung jawab untuk tim saya supaya mereka juga bisa seperti saya. Itu saya punya satu dream yang mana itu yang bikin saya kuat. Insya Allah gitu. Dulu saya benar-benar kalau disuruh bikin buku impian, saya asal bikin, nggak tahu mau apa. Saya nggak tahu mau minta apa gitu loh, bingung. Karena sebetulnya saya tuh untuk pergi-pergian nggak suka. Untuk jalan-jalan saya nggak suka. Saya orangnya rumahan gitu loh ya. Tapi begitu melihat impian-impian teman saya harus punya mimpi. Dan sekarang memang saya punya mimpi yang insya Allah mimpinya bukan untuk saya sih, untuk banyak orang. Itu yang bikin saya komitmen. Dan ini ya mudah-mudahan sih bisa dicapai ya, insya Allah. Karena udah sebagian saya udah ini gitu. Tapi intinya bukan hanya untuk pribadi saya, untuk orang lain juga bisa senang dengan mimpi saya. Kayak gitu sih Mbak. Itu mimpi teman-teman saya yang akhirnya saya juga tergelitik untuk saya juga harus punya mimpi yang bukan hanya sekedar mimpinya untuk pribadi saya. Itu kalau untuk saya kurang ngedongkrak. Saya tuh orangnya rumahan, nggak suka apa-apa. Tapi begitu saya akhirnya melihat dream rekan-rekan kerja saya mulai menunggu, iya kenapa saya nggak melakukan sesuatu yang bisa manfaat buat orang. Dan akhirnya mimpi itu, saya nggak bisa gambarnya sih ya, tapi itu jadi mimpi saya. Dan itu bikin saya lebih semangat. Kalau dikatain orang mungkin saya nggak banyak kemauan apa-apa, tapi begitu saya punya mimpi untuk orang lain juga senang dengan mimpi saya, itu saya sekarang semangat. Sampai saya bilang sama suami saya, Pak, aku nanti mau bikin ini boleh ya? Boleh, katanya gitu. Aku pokoknya doain aku ya, pokoknya tim aku pokoknya harus bisa mereka juga mimpinya. Soalnya saya suka sharing, ini mimpi teman-teman aku harus bisa bantu mereka. Tapi mimpi aku ini, doain ya gitu loh. Jadi aku minta doa gitu loh ya. Dan itu lebih ini Mbak Leni, lebih apa ya? Lebih memicu saya untuk yang tadinya kalau malam ngantuk baca buku, saya sweet untuk jam mana, tapi intinya kan yang mana saya malas untuk misalkan ini waktunya baca buku, aduh males, tapi kalau saya ingat lagi ya belum loh, sebentar lagi loh, harus tercapai loh mimpi kamu itu. Akhirnya semangat lagi. Jadi itu komitmen saya, kenapa sih saya mau melakukan ini. Karena sekarang saya punya mimpi yang mana mimpinya insya Allah bisa dirasain banyak orang. Insya Allah, doain aja. Yes, terima kasih Bu Lulu. Nah ini yang luar biasa ya teman-teman. Kita bisa lihat bahwa komitmen kita itu bukan melulu dari kita pribadi. Kita bisa cari apa sih yang membuat kita itu bisa punya komitmen besar ya, apa yang menggerakkan kita. Kita bisa cari bahwa yang menggerakkan kita itu keluarga, ya, kekhawatiran kita, ketakutan kita di masa depan misalnya. Ada yang saya khawatir Bu kalau saya pensiun nanti gitu ya, saya benar-benar nggak ada penghasilan gitu. Apalagi kalau itu kekhawatiran saya ya dulu waktu memulai bisnis ini, karena saya tahu kalau jadi karyawan begitu berhenti entah karena di PHK, entah karena sakit nggak bisa kerja lagi, ataupun karena dipensiunkan gitu ya, pensiun dan dipensiunkan, kita itu nggak punya income lagi loh teman-teman. Kalau yang pegawai negeri sipil, jangan lupa juga, walaupun Anda nanti pensiun dapat pensiunan, tapi pensiunnya itu hanya berapa itu? Hanya sekian persen dari gaji pokok Anda loh. Nah, itu tidak akan cukup ya. Jadi kita perlu dari sekarang, mumpung masih sehat, mumpung masih punya kemampuan, mumpung kita masih bisa membangun
jaringan ya, membangun pertemanan. Nah, waktunya sekarang. Teman-teman bisa pakai misalnya tadi Bu Ratna jadi dari sebagai orang tua masih bagaimana, kemudian Bu Lulu juga dari sisi sebagai seorang perempuan kita tuh juga mesti punya penghasilan sendiri gitu ya. Terus kemudian juga yang kita juga bisa pakai untuk memperkuat komitmen kita itu ketika kita sudah punya tim. Nah, di tim ini kita ketemu dengan orang-orang, ketemu dengan orang yang kemudian jadi saudara kita di dalam bisnis ini, sehingga mereka juga pasti punya impian, pasti punya tujuan. Nah, itu tujuan dan impiannya dijadikan tujuan kita juga, sehingga kita bisa kuat komitmennya. Ya, luar biasa ya teman-teman ya. Memang di bisnis ini kita tuh belajar bahwa kita itu jadi keluarga yang berbisnis, sehingga kita juga bisa maju sama-sama. Nah, teman-teman, kalau misalnya, teman-teman ini ya di link di chat, teman-teman sudah bisa lihat ada absen ya teman-teman ya. Mohon untuk teman-teman absen di chat sudah ada. Mungkin Bu Nur bisa diulang lagi chatnya sehingga teman-teman bisa yang baru masuk atau tadi kita terpental juga. Nah ini sudah ada. Silakan diisi. Kemudian teman-teman kalau ada pertanyaan ya, kalau ada pertanyaan silakan untuk bertanya. Kami punya 2 hadiah yang menarik untuk 2 penanya yang ini ya, yang nanti pertanyaannya itu bagus ya. Nah, teman-teman, kita tahu bahwa tadi dari hasil pembicaraan kita ini, kita sedang membahas yang pertama yang kita lihat, yang kita garis bawain, bahwa apapun yang terjadi selama ini, apapun yang terjadi, maka kita itu saat ini, mau tidak mau, bisa tidak bisa, mesti punya keberanian untuk mendobrak apa yang kita buat jadi batasan. Teman-teman, batasan itu hanya ada di pikiran kita, gitu ya. Batasan itu hanya ada di pikiran kita. Kalau kita nggak percaya bahwa batasan itu hanya ada di pikiran kita, coba kita lihat kanan dan kiri kita. Setiap orang punya berkat 24 jam seharinya. Kenapa ada orang yang bisa mengaturnya, bisa mengelolanya, kemudian bisa punya banyak peran. Tapi ada juga yang nggak punya peran apa-apa ya, cuma 1 perannya. Nah, itu dia. Sayang sekali karena sebetulnya sebagai seorang manusia, kita ini sebetulnya adalah seorang master of multitasking. Kita ini diberikan berkat oleh Yang Maha Kuasa, punya kemampuan lebih. Jadi, ayo kita beranikan diri mendobrak batasan kita. Yang kedua, kalau kita sudah berani mendobrak, maka kita melakukan sesuatu perubahan setiap hari. Kemajuan kita 1 langkah saja setiap hari itu lebih dari cukup. Karena 1 langkah setiap hari, berarti 1 tahun itu 365 langkah loh. Nah, ini juga sudah sangat luar biasa ya. Kemudian income kita juga akan tumbuh. Penghasilan kita akan tumbuh, teman kita juga bertambah gitu ya, dan ini kita lakukan konsisten setiap hari. Kalau kita sudah lakukan konsisten setiap hari, kita pasti akan menghadapi halangannya, rintangannya, hambatannya ya, godaannya itu ada aja yang membuat kita bisa melenceng dari konsistensi setiap hari. Entah capek badan kita, entah lagi kesel sama siapa ya, siapa ini bisa dari keluarga, dari anak, orang tua, dari suami, pasangan ya, istri kita, ataupun kepada prospek kita, misalnya, aduh kok aku ditolak dan sebagainya. Nah, bagaimana kita mengatasinya? Nah, ini kita butuh komitmen yang kuat. Komitmen ini loh yang yang membuat kita tetap bisa maju. Ya, teman-teman, ada pertanyaankah untuk para pembicara di sini? Nah, ini ada 1 pertanyaan. Sebentar, dari Ibu Wina Unus. Wah, langsung ngeper nih, pertanyaannya dari Bu Wina Unus ya. Boleh Bu Lulu dan Bu Ratna boleh sharing rencana kerja hariannya Bu Lulu dan Bu Ratna hari per hari, atau aja kepikiran mau ketemu siapa? Rencana kerja hariannya itu hari per hari, atau pas sempet aja kepikiran mau ketemu siapa? Selama ini RKH, rencana kerja harian itu buatnya itu karena di-push, didorong, diharuskan oleh upline-nya, atau memang kesadaran sendiri? Boleh sharing ya, Bu Ratna, Bu Lulu. Oke.
Kita mulai dari Bu Ratna dulu ya. Silakan Bu Ratna. Ya, baik. Pagi Bu Wina. Ini pertanyaannya menarik juga ya tentang RKH. Kalau tentang RKH itu saya biasanya buat malam. Jadi setelah evaluasi, saya planning besok pagi saya akan follow up di jalur siapa gitu. Kemudian saya untuk open market gitu ya. Untuk biasanya kalau open market saya udah meeting sama upline gitu ya. Tiap sebulan sekali di awal tanggal muda nih, awal bulan itu kita biasanya meet up sama Bu Leni ya, karena Bu Leni mentor saya. Jadi kita buat program untuk baik sponsoring maupun untuk ibaratnya yang jadi rencana grup ya, rencana tim gitu ya untuk ngembangin tim. Nah kalau untuk yang setelah dapat yang jadwal bulanan, yang jadwal mingguan itu coba dari kita buat yang rutin per jalur. Jadi ada grup mana yang kira-kira kan setelah kita melakukan yang namanya telepon ya atau menjalin komunikasi, kita jadi tahu jadwalnya dia adanya tuh bisa dikontak atau bisa di infonya tuh di hari apa, kemudian kira-kira jam berapa. Nah itu dibuat jam-jamnya maupun hari-harinya gitu. Nah kemudian untuk harian itu biasanya saya pada saat malam saya lihat dulu kira-kira yang plan A saya mestinya saya bisa berhasil kontak si A, tapi karena si A misalnya nggak bisa gitu ya, nggak bisa dikontak, saya cari cara siapa lagi nih, atau di waktu misalnya setelah berjalan hari itu gitu, anak lagi online nih, karena kan anak saya ini masih sekolah online dan sekolah offline gitu. Nah itu waktu itu yang saya pakai untuk saya lihat dari rekan-rekan yang waktu itu menanggapi mungkin dari status WA saya gitu, kemudian juga yang dulunya saya ada daftar konsumen gitu yang belum tergarap gitu ya, jadi itu bisa dilakukan yang namanya follow up atau buat janji gitu, kayak gitu sih Bu Ina gitu. Kalau ditanya kesadaran atas diminta siapa, apakah di push upline atau kesadaran, mungkin untuk tahapan saat ini sudah jadi kesadaran. Gitu. Silakan Bu Lulu. Silakan. Ya, kalau untuk ditanya itu udah menjadi kesadaran saya Bu Wina, karena sama ya, saya juga kalau bikin tuh malam itu 1 minggu sebelumnya. Nah tapi waktu kemarin COVID lebih enak ya, maksudnya intinya sekarang jadi saya harus punya plan A, B, dan C, karena rata-rata banyak dari rekan kerja saya itu kantor dan sekarang lagi sibuk-sibuknya ya. Jadi intinya untuk meet ketemu mereka aja karena mereka juga over itu paling jatuhnya paling saya follow up dari yang bawah-bawahnya untuk mereka sendiri, tapi saya tetap info gitu loh kepada mereka Zoom tapi nggak bisa buka open cam, tapi pasti dia hanya dengar gitu lah ya. Nah tapi untuk mereka leader-leadernya terutama atau rekan kerja mereka juga yang masih pada kerja itu saya lakukan biasanya ya hari-hari mereka libur gitu lah ya, hari Sabtu Minggu, even mereka hanya punya waktu berapa, dan kebetulan hampir di jaringan saya semuanya karyawati, karyawan gitu loh ya, yang super sibuk. Jadi saya juga follow up bawah-bawahnya untuk per grup sama seperti Mbak Ratna gitu loh ya. Dan tetap meeting Zoom dengan upline juga gitu loh ya. Setiap hari Senin kita grup meeting, dan itu saya buat Bu Wina kalau memang betul sampai sekarang kalau saya mulai kerja itu dari jam 11 siang, dari jam 11 sih. Memang kalau pagi saya benar-benar ke-skip nggak bisa. Tangan saya kayak gurita ya kalau pagi masih banyak, tapi intinya mulai dari jam 11 itu saya bikin rencana kerja harian itu start dari jam 11. Tapi misalkan sampai ada yang minta pagi, sometimes juga dari misalkan grup mana itu, dari tim mana itu minta pagi, ya nggak apa-apa gitu loh, nggak apa-apa. Tapi maksudnya intinya info dulu gitu loh. Jadi saya punya plan ini, saya tetap skip untuk artinya gini,
untuk pekerjaan yang rutin saya, pekerjaan rumah itu, berarti saya harus membuat dulu sebelumnya sehingga pekerjaan itu nggak saya handle saat itu, tapi sudah ke cover, gitu loh. Jadi sama seperti Mbak Ratna, saya tiap malam itu saya cek, saya bikin 1 minggu ya Mbak Bu Wina, saya 1 minggu karena saya juga belum full banget 100% yang di HDI karena masih saya punya ibu ya, jadi intinya masih jadi kayak bayi gitu loh ya. Nah jadi 1 minggu kemudian saya baru, nah Sabtu Minggu saya evaluasi juga dengan jaringan saya yang benar-benar semuanya karyawati untuk planning berikutnya. Karena hampir rata-rata leader saya itu semuanya karyawan. Jadi, nah untuk yang hari-hari yang ibu-ibu rumah tangganya, saya bisa lakukan setiap hari, hari-hari selain hari liburnya, gitu Bu Wina. Tapi tetap konsul lah sama upline Mbak Nina. Seperti itu. Cuma memang saya kerjanya mungkin ada yang lebih hebat ya dari pagi. Kebetulan saya baru masih dimulai dari jam 11. Nah, itu saya belum bisa men-skip untuk melakukan. Tapi bukan berarti saya dari jam 11 ke bawah itu tidak bisa melakukan untuk HDI. Bisa. Seperti itu. Kayak gitu sih. Intinya waktunya fleksibel ya. Yes, fleksibel. Kalau misalnya sehari-hari yang tidak yang sudah apa ya, bukan berhubungan dengan janji dengan rekan kerja. Nah, Bu Lulu biasanya mulai jam 11 gitu ya. Tapi bukan berarti kalau misalnya rekan kerjanya mau minta ditemani, didampingin pagi atau janjian follow up pagi, itu juga tetap bisa dilakukan. Tinggal pekerjaan rumah tangganya bisa diatur sedemikian rupa. Ya, prinsipnya ya teman-teman, kita tuh jangan terlalu kaku mengatur rencana kerja harian. Juga demikian juga kalau pekerjaan rumah tangga maupun pekerjaan yang lainnya ya. Kan pekerjaan kantor juga bisa. Intinya gini, kalau di pekerjaan rumah tangga, teman-teman lihat, adakah pekerjaan yang waktunya itu nggak harus jam segitu. Misalnya membersihkan rumah, mencuci pakaian, ya itu kan nggak harus jam-jam produktif ya. Kalau ada jam-jam produktif yang kita bisa ketemu orang, ya jangan dipakai buat bersihin rumah atau buat nyuci pakaian gitu. Tapi kalau hal-hal yang misalnya, aduh harus siapin makan pagi, karena ini anak-anak sekolah, suami bekerja, mesti makan pagi. Nah, itu sekalian aja teman-teman juga planning untuk makan siangnya. Supaya kita punya waktu panjang sampai mungkin makan malam. Gitu ya. Jadi prinsipnya kerjaan yang di rumah itu diatur. Ya, itu masuk rencana kerja harian ya. Ya, itu enaknya di HDI, fleksibel. Apalagi sekarang bulan puasa sempit ya waktunya. Bulan puasa gitu. Tapi bukan berarti kita jadi pasif gitu loh. Banyak Mbak Leni ibu-ibu kadang aduh waktunya bulan puasa nih gitu loh. Jadi rencana kerja hariannya dari yang sekian jam jadi berkurang. Sebetulnya enggak gitu loh. Bisa kita sikapi. Contoh, sekarang kan banyak ibu-ibu kreatif juga ya. Misalkan pesan makanan ya. Ya udah kita misalkan kayak rendang taruh aja gitu loh. Jadi intinya mengurangi waktu kita untuk memasak. Bukan berarti nggak aware sama keluarga, enggak. Tetap kan, kita tetap melihat gitu loh, makanan apa untuk mereka nanti buka puasa atau untuk sahur, tapi disikapi, disiasati. Karena bulan puasa ini juga kan bulan penuh rahmat, yang mana apapun sekecil apapun yang dilakukan itu pahalanya luar biasa. Tetapi bukan menjadikan kita malas untuk bekerja. Karena di HDI ini benar-benar ya pekerjaannya itu pekerjaan barokah kalau menurut saya. Kita membantu 1 orang, tapi kita bisa membantu 1000 orang. Karena getok tular itu ya. Dan itu pekerjaannya Masya Allah, benar-benar berkah. Jangan berpikir uangnya berapa, lakukan aja gitu loh ya. Di bulan penuh rahmat ini lakukan, misalnya sharing tentang makanan kesehatannya, atau membantu mereka juga karena ada yang minta dijelaskan, kita belum sempat gitu loh, belum bisa maksudnya. Itu kita bantu Mbak Leni, berkahnya Masya Allah. Tidak melulu berpikir uang. Uang itu akan imbas sendiri dari keberkahan yang kita lakukan. Di bulan puasa ini jangan jadikan bulan pemalasan. Tidur pun jadi pahala. No, enggak. Tetap kita bisa berkreasi karena banyak kan ibu-ibu sekarang malah bulan puasa itu jadi jago bikin kue akibat dari training dari Tuhan 2 tahun kemarin pandemi. Jadi belajar apapun dia bisa kreativitasnya. Dan begitu pula di HDI. Jadi bulan puasa bukan berarti kita punya punya barrier untuk not doing something gitu loh, tidak melakukan sesuatu yang bermanfaat buat orang lain. Insya Allah berkahnya, kita bisa kok nyikapinnya gitu loh. Saya juga sibuk gitu loh ya, ini nanti sebentar lagi belum masak, tapi tenang karena saya udah punya yang semalam udah diungkep tinggal ini gitu loh.
saya bisa ngelakuin. Saya bisa, kayak besok juga ada rekan kerja saya minta ditemenin gitu lah jamnya. Berarti saya udah, artinya saya sudah bikin. Tinggal nanti kalau saya pulang tinggal gampang. Jadi banyak cara. Tapi insya Allah maksudnya intinya jangan dijadikan bahwa di bulan puasa ini melakukan HDI itu berarti tidak ibadah. No, itu ibadah. Sangat beribadah, sangat banyak berkahnya. Jadi rekan-rekan semuanya, jadikan bulan ini bulan penuh rahmat dengan lakukan setulus hati untuk bantu rekan kerjanya. Insya Allah. Insya Allah. Karena kata Mbak Leni, April ini adalah, dari mulai Maret adalah tentang perempuan tangguh. Ya kan? Dan banyak sekali event untuk untuk seorang wanita dari mulai Maret dan ke April juga. Diselang sekarang banyak keberkahan. Ayo kita lakukan apa yang kita bisa lakukan. Jangan jadi hambatan bahwa ini bulan puasa, aku harus banyak. Betul, ibadah itu tidak harus yang sesuatu. Melakukan membantu rekan kerja itu adalah ibadah. Insya Allah. Sama-sama kita ya. Begitu sih Mbak Leni. Karena itu juga saya alamin gitu loh ya. Jadi rencana kerja harian saya juga saya ubah untuk bulan ini ya. Tapi intinya banyaklah gampang, fleksibel di HDI. Jangan masak jadi kambing hitam untuk alasan tidak bisa melakukan. Gitu. Yes. Saya juga nggak bisa masak. Ya, berarti ya teman-teman, kalau kita di HDI ini sebetulnya kita juga tugas kita itu kita ketemu orang, kita menawarkan produk perlebahan supaya sehat, kemudian menawarkan bisnisnya supaya sejahtera, itu sebetulnya bagian dari pelayanan kita kepada sesama. Dan itu juga pahalanya besar ya, bukan hanya selama bulan puasa. Dan ini semua agama juga menyarankan bahwa kita itu harus berbagi dengan sesama. Kan kita nggak mungkin juga bagi-bagi beras terus gitu ya, kan itu juga ada batasnya ya. Tapi kalau teman-teman mengajarkan bagaimana supaya hidup sehat sehingga bisa kalau dipikir-pikir menggunakan produk lebah itu jadi lebih hemat dibandingkan pakai produk farmasi yang lainnya. Nah, terus diajarin untuk pakai gratis, apalagi dapat tambahan income. Wah, teman-teman bukan menyelamatkan satu orang loh, tapi teman-teman menyelamatkan satu keluarga, dan itu berarti menyelamatkan satu generasi. Nah, itu luar biasanya bisnis ini ya. Oke, teman-teman, kita ini dibatasi oleh waktu. Nah, Bu Wina tadi pertanyaannya mudah-mudahan sudah terjawab ya. Kok ada satu pertanyaan lain dari Ibu Nur Hidayah. Kalau Bu Lulu kerjanya online apa offline? Apa dikerjakan semuanya ya? Nanti nih sekaligus Bu Ratna juga bisa jawab. Online? Dua-duanya. Sejak sekarang sudah mereda, dua-duanya saya lakuin. Ya. Kalau Bu Ratna? Dua-duanya. Sudah harus dilakukan dua-duanya, dan mau tidak mau dulu dibatasin nggak boleh ketemu, sekarang harus ketemu. Ya, betul ya. Jadi mau tidak mau ya Bu Nur, kita harus ketemu orang, karena kalau tidak kita ini nggak kurang efektif juga kalau kita tidak ketemu. Jadi teman-teman sekarang nggak usah takut-takut, tetap jaga prokesnya ya. Kalau berkunjung ke rumah orang mungkin nggak perlu sampai masuk ke dalam, di luar juga oke gitu ya. Tidak perlu suguh-suguhan. Ini bagus banget ini bulan puasa, jadi nggak pakai suguh-suguhan. Jadi tidak ada resiko ketularan dan sebagainya. Jadi tetap kita lakukan bisnis kita, prokesnya tetap dijaga ya. Dan sampai rumah nanti ya sudah seperti prokesnya tetap ketat ya. Tetap pulang rumah cuci tangan ya, semua pakaian ganti, mandi, nah baru aktivitas di rumah. Jadi memang kita harus memberanikan diri untuk online dan offline. Terbukti ya kemarin kita bikin acara 600-700 orang baik-baik saja gitu ya, karena prokesnya ketat. Oke, pertanyaan terakhir, adakah di sini? Sudah tidak ada pertanyaan lagi ya, mudah-mudahan terjawab ya. Teman-teman, sebelum pembicara memberikan pesan dan kesannya untuk teman-teman semua, izinkan saya mengingatkan promo yang bulan ini, karena memang berlangsung hanya ada promo yang berlangsung hanya beberapa hari dan spesial untuk bulan Ramadan ini. Yang pertama, isi starter set di sini promonya berlangsung sepanjang bulan ya teman-teman ya.
bahkan mungkin sepanjang tahun teman-teman sudah juga bisa mendapatkan flyernya yang sudah dibagi. Nah, jangan lupa ada promo triple honey set. Jadi set yang pertama ini madu 2 kilo berhadiah 1 madu setengah kilo, harganya ya 2 kali harga madu 1 kilo ya teman-teman, yaitu 1.170. Harga yang di flyer kantor pusat ini selalu ditambah 50.000 karena pasti kita lebih mudah untuk mengurangi daripada kalau ada orang daftarnya manual, kita minta lagi 50.000 ya. Jadi teman-teman kalau melihat flyer tolong hati-hati. Karena kalau flyer dibuat sendiri oleh enterpriser biasanya nggak ada 50.000-nya. Ya. Oke, honey set 2 adalah harga madu setengah kilo 2 gratis 1 madu 1/4 ya. Jadi harganya itu 670. Teman-teman, ini belum 300 BP ya. BP-nya masih 214 dan 122. Kalau teman-teman menggenapi dengan produk lain sehingga menjadi 300 BP, misalnya madunya ditambah 1 atau tambah royal jelly 1 atau tambah apa aja, pokoknya 300 BP. Nah, teman-teman akan mendapatkan 1 tas, ya, mungkin yang sudah pernah daftar member 3 tahun yang lalu, pernah melihat tas seperti ini. Nah, ini 300 BP dapat eksklusif HDI bag seperti ini. Ini bagus, eksklusif banget ya, bisa buat menyimpan apa aja ya, tablet, laptop, dan sebagainya ya. Kemudian berikutnya promo yang berlangsung mulai tanggal 2. Tanggal 2 berarti mulai kemarin ya. Ini sekarang tanggal 3. Nah, berlangsung mulai kemarin, terbatas hanya tersedia 5.000 set untuk paket Skin Immunity 1 dan Skin Immunity 2, Body Immunity Set. Kemudian Healthy Radiant Skin ini berlaku hanya untuk 2.500 set. Jadi teman-teman bisa lihat ya paketnya, Immunity Set 1 itu terdiri dari mouthwash, hygiene wash, kemudian Bibotanic, APC, dan aloe propolis cream, dan ini pasta gigi ya. Pasta giginya dapat 2, itu harganya 429 ya. Ya, harganya 429 mesti dikurangi 50.000 lagi. Kemudian yang berikutnya immunity set harusnya 793 jadi 719. Ini dikurangi 50.000 lagi. Sama yang ini hand body lotion dan serum. Ya, yang sebelah kanan untuk Biskin itu adalah travel kit. Travel kit diskon lagi 15%. Jadi harganya 815. Kalau Anda 500 pembeli pertama, Anda beruntung Anda mendapatkan pouch Biskin, ya. Ini semua hanya bisa dibeli di HDI Store ya, teman-teman ya. Oke. Berikutnya untuk hamper lebaran ya, ada 2. Yang untuk produk lebah harganya 563. Ini teman-teman bisa lihat, ini kemasannya bagus ya, isinya madu 1/4, hand body lotion, kemudian ada permen ya, honey extract ya, jadi lumayan ini ya, 500 ribuan, sudah bisa dapat 1 set yang bagus termasuk ucapan ya. Ini hanya berlaku pembeliannya mulai 11 April sampai 18 April, selama persediaan masih ada, jadi hanya ada 2.500 set ya teman-teman ya. Kalau Biskin, teman-teman, di sini ada bedak plus powder dan es krim 30, ditambah, nanti kemasannya bagus seperti ini ya, ini hanya 500 set, gratis. Nah, gratis mini loose powder yang 3 gram, dan khusus 100 pembeli pertama dapat kabuki brush. Nah, itu dia ya. Ini harganya hanya 814 loh. Wow. Luar biasa. Jadi ini teman-teman bisa buat hamper ya. Teman-teman bisa beli apa namanya? Belinya lumayan ya, 1 ID bisa 2 paket. Oke. Itu saja untuk promo bulan ini. Nah, teman-teman, kita akan dengarkan kesan-kesan dan pesan ya dari para pembicara. Silakan mulai dari siapa duluan ini? Monggo Mbak Ratna. Bu Ratna duluan. Oke, silakan. Baik, terima kasih Bu Leni dan teman-teman. Untuk closing statement saya, gitu, kita ini terlahir sebagai seorang wanita, di mana wanita ini harus memiliki banyak peran, gitu ya. Dan peran ini kita bisa gunakan untuk bisa menjadi banyak manfaat bagi semua orang. Nah, kapan saatnya kita menjadi manfaat? Manfaatkanlah momentum yang ada di bulan April, karena April ini
sudah banyak ada promonya. Kemudian bagi yang ingin mencapai peringkat-peringkat, April ini adalah awalan bagus yang bisa kita kejar sehingga di tahun 2022 bisa ditutup dengan suatu pencapaian yang bagus. Gitu. Terima kasih, Bu Leni. Terima kasih Bu Ratna. Silakan Bu Lulu. Masih tentang wanita, bukan berarti mengecilkan pria ya, walaupun di sini ada mungkin. Wanita itu bukan makhluk yang lemah. Wanita itu bisa kuat. Di HDI adalah tempat kita sebagai wanita bisa menjadikan sesuatu untuk berguna untuk banyak orang, untuk keluarga. Jadi, jadilah wanita yang kuat dan bervalue. HDI tempat kita belajar bersama. Jadilah manfaat buat orang banyak. Bulan Ramadan ini bulan penuh berkah. Jadikanlah pekerjaan kita menjadi berkah banyak orang, insya Allah. Amin. Terima kasih semuanya, Mbak Leni. Terima kasih. Terima kasih buat Mbak Lulu dan juga Bu Ratna. Terima kasih banyak juga buat teman-teman yang sudah hadir dan juga belajar banyak ya. Saya juga belajar banyak dari dua pembicara ini. Yang satu hal yang saya catat di sini, jangan takut untuk mendobrak hidup kita, bikin pencapaian baru, bikin pertumbuhan baru. Kesempatan Anda untuk tahun ini mulai dari bulan April ini, sudah cukup 3 bulan Januari, Februari, Maret ya, kita dobrak mulai bulan April ini, buat teman-teman yang mengejar untuk mau mengajak keluarganya jalan-jalan ke luar negeri gratis, seperti tadi Bu Ratna dan Bu Lulu ya, bisa mengajak keluarganya jalan-jalan gratis. Tadi Bu Ratna malah juga bilang yang masih punya anak TK ke bawah, itu malah enak ya, izin-izinnya lebih mudah. Ya, teman-teman, ini bulan April sampai Desember itu jumlahnya 9 bulan. Jadi buat teman-teman yang mengejar HDI Leadership, itu naik kapal pesiar dengan ditambah 3 hari 2 malam untuk di Singapura, ya itu teman-teman mesti mengejar Executive Diamond. Nah, waktunya 9 bulan pas ya, April sampai Desember. Kemudian kalau teman-teman mau mendapatkan juga 2 tiket naik kapal pesiar, Spectrum of the Sea, dengan menjadi Diamond Leader, untuk pencapaian pertama Anda juga bisa mulai dari bulan ini, bulan April sampai Desember, pas 9 bulan ya. Tapi kalau yang pencapaian kedua harus 12 kali berturut-turut, tidak boleh putus ya. Silahkan Anda masih bisa lanjutkan dari bulan April ini sampai bulan Maret tahun depan. Ya, jadi masih bisa dikerjakan teman-teman ya. Itu saja dari saya teman-teman. Terima kasih banyak. Sukses selalu. Mari kita berjuang sama-sama untuk keluarga kita di rumah dan juga untuk keluarga kita yang baru, yaitu rekan-rekan kerja kita. Kita jalankan bisnis ini membantu orang lain untuk hidup sehat dan sejahtera. Jangan lupa teman-teman, promo-promo yang ada, kita juga ini bulan-bulan berbagi, jadi kita bisa menawarkan banyak teman, banyak saudara ya yang mungkin biasanya kalau hamper lebaran kasih makanan atau apa. Nah, bisa juga ditambahkan atau diganti dengan produk kesehatan yang lebih bermanfaat menghadapi masa-masa pandemi seperti saat ini. Terima kasih buat teman-teman semua. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa kita foto bersama dulu. Nah, itu dia. Yuk, kita foto bersama. Silakan dibuka kameranya ya, teman-teman. Ada beberapa pertemuan. Kalau hari Senin besok ada Train the Trainer dari Billionaires Pusat. Kemudian teman-teman hari Selasa buat yang ikut mentoring upline ya, Selasa jam 8 malam, jangan lupa. Yuk kita foto dulu. Sebentar, saya remove pin-nya. Oke, halaman pertama ya. Oke, halaman pertama ya kita ya. Oh, teman-teman jangan lupa absen ya kalau yang belum absen. Nah, teman-teman boleh pakai reaction atau mau pakai topi-topi yang lucu. Nah, pakai reaction boleh, silahkan disiapkan. Wah, semuanya ngasih hati ini ya. Siap-siap ya, teman-teman. Kasih pose terbaiknya. 1, 2, 3. Oke, berikutnya halaman kedua. Kasih pose terbaik. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih ya teman-teman. Buat teman-teman sekali lagi buat yang puasa, selamat menjalankan ibadah.
puasa Anda. Semoga sukses, sehat selalu. Terima kasih, sampai ketemu. Terima kasih semua. Selamat pagi. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Thank you Bu Leni, thank you Mbak Lulu, thank you Ciratna. Terima kasih Mbak Leni. Terima kasih. Thank you semuanya. Terima kasih semuanya.